Orang Irian Barat dan Berita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kesadaran berpolitik orang Irian Barat secara perlahan tumbuh, akibat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan oleh pemerintah Belanda, baik di tingkat nasional maupun lokal. Sementara kesadaran menjadi Indonesia di antara orang Irian Barat baru mulai bersemai pada akhir 1945. Ketika JPK Van Echout di Irian Barat merekrut beberapa orang Indonesia sebagai pegawai pemerintah serta beberapa tokoh nasionalis Indonesia yang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Batavia ke Irian Barat pada pertengahan 1946. Memang diakui bahwa pada 1935 Moh Hatta dan Syahrir pernah dibuang di Bovendigul, namun pemahaman orang Irian Barat sebagai bagian dari NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 baru tumbuh justru di Hollandia dan bukan di Bovendigul. Hal ini tampak pada berbagai aktivitas politik yang berlangsung selama periode 1945-49 dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Irian Barat. Dalam periode ini aktivitas kegiatan politik umumnya baru terbatas di bagian utara seperti di Hollandia, Biak, Serui, Fak-Fak dan Sorong. Dalam membenahi administrasi di Irian Barat, pemerintah Belanda menggunakan tenaga asal Indonesia antara lain Soegoro Atmoprasojo. Lahir di Yogyakarta pada 23 Oktober 1923, Soegoro adalah salah seorang bekas tawanan di Gul yang ditunjuk oleh Van Echout menjadi pengajar dan sekaligus menjabat direktur asrama pada kursus singkat Pamong Praja di Kota Nica, sekarang Kampung Harapan di Jayapura. Di Kota Nica, terdapat 12 barak yang, selain digunakan sebagai asrama, juga digunakan untuk menyelenggarakan kursus kilat Pamong Praja, kursus mantri, dan sekolah sambung untuk anak laki-laki, Jongensvervolkschool JVVS. Orang Irian Barat pertama yang mengikuti pendidikan di Kota Nica ini antara lain Markus Kaisiepo, Lukas Rumkorem, Lysia Simbiak, Franz Kaisiepo, Nicolas Yowe, Martin Indi, Cornelis Krei, Silas Papar, Baldus, Mofu, O. Manupapami dan Herman Waye. Soegoro Atmoprasojo memperkenalkan sejarah dan budaya Indonesia ke peserta kursus. Corinus Krei menjelaskan bahwa Soegoro Atmoprasojo merupakan orang pertama yang mengajarkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada siswa di Kota Nica dengan cara antara lain mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk meyakinkan para siswa tentang ide keindonesiaan, Soegoro Atmoprasojo membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar ini bertujuan bukan hanya untuk memotivasi siswa mudah mengikuti pelajaran, tetapi juga menjadikan ruang bagi mereka mendiskusikan berbagai masalah politik yang terjadi, baik di Irian Barat maupun Indonesia lainnya. Markus Kaisiepo mendengar berita proklamasi melalui radio di Kota Nica, dan bersama beberapa teman di Sekolah Pamong Praja mendiskusikan makna dari proklamasi itu bagi mereka di Irian Barat. Dalam diskusi tersebut, Silas Papar meminta Markus Kaisiepo untuk menginformasikan hal ini pada Van Echout bahwa orang Irian Barat tidak menghendaki apapun dengan adanya proklamasi tersebut. Di berbagai kesempatan, Soegoro selalu berusaha meyakinkan siswa di Kota Nica bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dalam proses pengenalan itu, Soegoro menggambarkan Indonesia sebagai suatu bangsa yang juga memiliki keanekaragaman seperti halnya orang Irian Barat yang juga berasal dari suku yang berbeda. Pemahaman ini penting, menurut Soegoro, agar para siswa sadar bahwa walaupun terdapat berbagai perbedaan, baik suku, bahasa, budaya maupun agama, bukanlah halangan untuk membangun hubungan dengan masyarakat lainnya di luar Irian Barat. Soegoro juga berusaha menekankan siswanya bahwa bangsa Indonesia yang juga terdiri dari berbagai suku memerlukan persatuan di antara sesama bangsa termasuk di Irian Barat dalam menentang Belanda. Soegoro akhirnya berusaha menggunakan berbagai strategi untuk dapat mewujudkan keinginannya menentang pemerintah Belanda di Hollandia. Upaya dimulai dengan menjumpai ratusan tentara Jepang, Heiho, khususnya yang berasal dari luar Irian Barat, yaitu Jawa dan Sumatera, yang berada di Hollandia. Pada masa itu terdapat sejumlah besar orang Indonesia di Irian Barat yang didatangkan oleh tentara Jepang sebagai buruh.
Sebagian dari mereka dibebaskan dan sebagian lagi dipekerjakan sebagai tentara Hindia Belanda. Sesudah mengadakan kontak dengan tentara Heiho asal Indonesia, Soegoro menyampaikan rencananya menentang pemerintah Belanda pada 15 dan 16 Desember 1945. 60 Soegoro juga melakukan mobilisasi dan merencanakan pemberontakan dengan melibatkan siswa di kota Nica dan anggota Batalion Irian Barat. Rencana Soegoro ternyata mengalami kegagalan, akibatnya 250 anggota Heiho asal Jawa dan Sumatera ditahan sementara Soegoro dipenjarakan di Hollandia. Soegoro Atmoprasojo tetap bersikeras melakukan aksi sekalipun berada dalam penjara. Pada Juli 1946 dan Januari 1947, Soegoro berencana melakukan dua aksi yang dikoordinirnya dari dalam penjara. Aksi yang direncanakan ini melibatkan para pemuda di luar penjara seperti Martin Indi, Corinus Krei, Bastian Tauran dan 11 orang Ambon yang profesinya adalah tukang reparasi, 5 tentara KNIL, seorang anggota Batalion Irian Barat dan 30 orang pemuda Irian Barat yang berasal dari daerah di sekitar Danau Sentani. Sementara peralatan amunisi akan dipersiapkan tentara KNIL. Rencana aksi ini akan dimulai dengan membebaskan Soegoro Atmoprasojo dan tahanan lainnya dari penjara dan dengan didukung oleh sejumlah polisi dari barak dan segera menyerbu dan membunuh seluruh orang Eropa di Hollandia. Rencana ini diharapkan akan melibatkan kurang lebih 180 tentara KNIL. Ternyata rencana ini kembali mengalami kegagalan karena terdapat anggota batalion yang menginformasikan pada pemerintah tentang aksi ini. Isu yang disampaikan kepada pemerintah adalah adanya upaya tentara KNIL yang beragama Islam hendak menyerang seluruh masyarakat di Hollandia yang beragama Kristen pada hari raya Natal. Informasi ini mengakibatkan pemerintah Belanda segera menangkap dan menginterogasi kurang lebih 25 orang termasuk Soegoro Atmoprasojo, Sultan Hamid Siregar, Aran Panjaitan dan Corinus Krei. Setelah mendapat keputusan dari pemerintah Batavia pada 11 Desember 1947, maka beberapa pelaku lainnya dibebaskan sementara Willem Notan, asal Tual K. ditahan 10 tahun, dan Muhammad Joesoef 8 tahun ditahan di penjara Hollandia. Soegoro Atmoprasojo diberi hukuman 14 tahun dan ditahan di Hollandia dan rencana dipindahkan ke Tanah Merah, Merauke. Namun Notan dan Soegoro Atmoprasojo bersama 5 tahanan lainnya akhirnya dapat melarikan diri dari penjara Merauke melalui Australia New Guinea, PNG, pada 5 April 1947 dan kemudian ke Australia. 63 informasi tentang pelarian ini rupanya diketahui dari Muhammad Bondan, salah seorang bekas tawanan di Gul yang berada di Melbourne yang dalam isi suratnya ke Usman Sastroamidjojo pada 1 September 1947 menginformasikan bahwa dia mendapat surat dari Soegoro Atmoprasojo. Dalam suratnya Soegoro Atmoprasojo ke Bondan, dikabarkan bahwa dia dan 7 orang lainnya melarikan diri dari penjara Hollandia menuju PNG. Pemerintah Belanda di Irian Barat mengakui adanya rencana pemberontakan ini. Menurut laporan J. C. Noorlander kepada pemerintah Belanda di Batavia, telah terjadi 3 kali rencana pemberontakan sejak Maret hingga April 1947. Rencana pemberontakan ini disebabkan oleh adanya kerjasama antara berbagai lembaga khususnya polisi dan tentara serta para guru di sekolah Pamong Praja. Martin Indi, Willem Inuri, dan Patahan dianggap sebagai penanggung jawab utama. Menurut pejabat pemerintah Belanda J. C. Noorlander, munculnya berbagai rencana aksi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah Nica yang membawa dan menempatkan begitu banyak para bekas tawanan di Gul di berbagai pemerintahan. Kehadiran mereka berhasil membuat propaganda pada penduduk Irian Barat. Laporan ini juga menegaskan bahwa bekas tawanan di Gul yang sangat berperan adalah Soegoro Atmoprasojo dan Poetjo Soebroto. Tindakan Soegoro Atmoprasojo untuk menentang pemerintah Belanda di atas ternyata menimbulkan kekecewaan bagi Van Eechout. Selama ini Soegoro Atmoprasojo telah dianggap sebagai anak emas. Karena itu, menurut Van Eechout, satu kesalahan menunjuk Soegoro Atmoprasojo sebagai pengajar dan direktur pada sekolah Pamong Praja di kota Nica. Van Eechout mengakui bahwa kebanyakan yang melakukan aktivitas politik adalah penduduk non-Irian Barat yang dikoordinir oleh Soegoro Atmoprasojo bersama repatriasi kelompok Heiho asal Jawa,
Sumatera dan kelompok lainnya asal Ternate dan Tidore, Gerungan dan pembentukan Komite Indonesia Merdeka, KIM, di Hollandia, ketika J. Gerungan ditunjuk sebagai kepala rumah sakit pemerintah di Hollandia Binnen oleh Van E. Chout. J. Gerungan mulai memprakarsai pendirian KIM pada 16 November 1946. J. Gerungan adalah seorang dokter wanita yang sebelumnya bekerja pada beberapa rumah sakit di Indonesia seperti Centraal Burgerlijk Ziekenhuis, CBZ, Surabaya pada 1937, Rumah Sakit Zending Immanuel di Bandung pada 1941, Rumah Sakit Gereja di Minahasa di Sonder 1945 dan Sanatorium Rumah Sakit Noongan di Minahasa dan akhirnya dipindahkan ke salah satu rumah sakit di Irian Barat. Pada November hingga Maret 1945, J. Gerungan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Kota Nica Sentani dan pada Maret 1945 hingga Agustus 1946 ditugaskan di Rumah Sakit Merauke. Kemudian pada Agustus 1946 hingga April 1947 bertugas di Rumah Sakit Umum di Hollandia Binnen, Abepura. Kehadiran J. Gerungan di Irian Barat dimaksudkan untuk mengurusi pasien. Pasien bekas tentara KNIL yang kembali dari Rabaul, Tawau dan Guam Corinus Krei asal Biak dan pernah mengikuti pendidikan di Kota Nica pada 1945 menjelaskan bahwa untuk mendirikan KIM, dirinya bersama dengan Gerungan memohon izin pada HPB setempat, yaitu W. J. Haji Kouwenhoven, 67 setelah izin diberikan, maka segera didirikan KIM. KIM adalah organisasi politik pertama di Irian Barat yang didirikan di Hollandia Binnen dengan tujuan utama untuk memperjuangkan Indonesia merdeka di Irian Barat. Keanggotaan KIM berasal dari berbagai suku, antara lain Poeja Soebrata, asal Jawa dan bekas asisten HPB yang saat itu bertugas di Dinas Penerangan, RVD, Rijksvoorlichtingsdienst, Corinus Krei, salah seorang mantri di rumah sakit. Hollandia Binnen, Petrus Wetebosi asal Bintuni yang juga bertugas sebagai mantri di Rumah Sakit Hollandia Binnen, Marten Indi Irian Barat asal Doromena, Sentani, yang pada saat itu sebagai pembantu asisten bestur di Arso, 68 Latu Perisa asal Ambon salah satu bekas pengajar di Sekolah Pamong Praja, Pani Nasution asal Sumatera dan Bastian Tauran, 69 pendirian KIM ini dihadiri sekitar 50 orang dan mereka umumnya mendukung program yang dicanangkan KIM. Menjelang akhir November 1946, J. Gerungan dipindahkan ke Merauke maka kepengurusan KIM dipercayakan pada Marten Indi. Pada 11 Desember 1946, Van E. Chout mengundang para tokoh-tokoh terkemuka Irian Barat, yaitu Corinus Krei, Spener Malibela asal Sorong, Alex Bratoboi asal Japan, dan Petrus Wetebosi. Tokoh Irian Barat sementara yang berasal dari Hollandia dan sekitarnya adalah Nicolas Jowe dan Lucas Jowe asal Kayu Pulau, Malo asal Skou, Barnabas Jufway asal Depapre, Andreas Mano asal Tobati dan Martin Indi asal Doromena. Pertemuan ini dimaksud untuk menjelaskan status Irian Barat dalam Linggajati. Dalam penjelasan tersebut Van E. Chout menjelaskan dua pokok penting berkaitan dengan Linggajati, yaitu pertama Irian Barat akan mempunyai status khusus di luar Indonesia dan kedua menyangkut keputusan pemerintah Belanda untuk tidak mengirim wakil asal Irian Barat dalam konferensi Denpasar di Bali pada Desember 1946 karena tidak ada wakil yang tepat untuk dikirim. Rupanya hasil pertemuan mengecewakan para tokoh pejuang asal Irian Barat. Maka pada 13 Desember 1946, Marten Indi, Corinus Krei dan Nicolas Jowe mengirim surat protes kepada Residen. Isi surat protes tersebut yaitu, 1. Irian harus dimasukkan dalam Federasi Indonesia sesuai dengan yang terdiri dari Sabang sampai Merauke yang sebelumnya dikenal Nederlands Indies. 2. Menolak pernyataan Belanda yang tidak mau mengirim wakil Irian dalam konferensi di Bali. Orang Irian mempunyai hak untuk berbicara di depan Parlemen Negara Indonesia Serikat. 3. Selama menjadi koloni Belanda, pemerintah Belanda tidak pernah mengakui hak orang Irian dalam hal pemilihan, berpendapat dan mengajukan pokok pikiran. Isi surat protes ini memperlihatkan sikap elit Irian Barat yang tidak menyetujui pandangan pemerintah Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia. Pada awalnya tampak sikap elit Irian Barat seperti Nicolas Jowe, Lucas Jowe,
Martin Indy dan Corinus Gray sependapat untuk terus berjuang mendukung Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Dari himbauan yang ditujukan pada rakyat Irian Barat agar, mulai sekarang rakyat Irian Barat bangunlah dan capailah kemerdekaan Anda dalam persamaannya dengan Indonesia. Dukungan terhadap upaya mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 di Papua mulai melemah dalam diri Nicolaas Jowe ketika pemerintah Belanda menolak mengirim utusan Irian Barat di konferensi Denpasar. Dalam surat protes kepada Van Eechout pada 13 Desember 1946 Nicolaas Jowe dan kawan-kawan menyatakan sikap mereka menolak pernyataan Belanda yang tidak mau mengirim wakil Irian Barat dalam konferensi di Bali. Terdapat keinginan elit Irian Barat pada waktu itu untuk dapat hadir dan berbicara di konferensi Denpasar. Keinginan orang Irian Barat untuk menghadiri konferensi ini tersirat dalam pernyataan Martin Indy ketika ditanyai oleh panitia gabungan yang disebut Komisi New Guinea yang anggotanya terdiri dari wakil Belanda dan Indonesia pada 1950. Dalam menjawab salah satu pertanyaan dari komisi tersebut tentang siapa yang menjadi pemimpin pemberontakan, maka Martin Indy menjawab bahwa, pada 1946 saya untuk pertama kali yang menjadi pemimpin pemberontakan dan saya tahu bahwa saudara saya Jowe menghadiri konferensi Denpasar untuk memprotes keberlangsungan kolonialisme Belanda di Irian Barat. Bahwa mengapa sekarang saya tidak mengerti alasan apa yang menyebabkan Jowe mengubah pemikirannya dan memilih di pihak Belanda, 76 ternyata apa yang dibayangkan Martin Indy ternyata tidak terjadi karena Nicolaas Jowe tidak pernah dikirim ke Denpasar. Dalam perkembangan kemudian, baik Nicolaas Jowe maupun Lucas Jowe berubah pendapat dan mendukung usulan residen agar Irian Barat tetap menjadi koloni Belanda. Menurut Courtois, kedua tokoh ini mengadakan kegiatan yang sifatnya memihak pemerintah Belanda dan tidak bekerja sama dengan kelompok Martin Indy. Courtois tidak dapat menjelaskan adanya perubahan sikap yang dilakukan baik oleh Nicolaas Jowe maupun Lucas Jowe di atas ini. Namun dapatlah disimpulkan bahwa perubahan sikap kedua Jowe ini dikaitkan dengan ketidakpastian status Irian Barat dalam isi Linggajati. Sikap Van Eechout dengan tegas menolak mengirim wakil asal Irian Barat di konferensi Denpasar. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.